Halo teman-teman, apakah kalian pernah melihat botol cuka yang biasa kalian temui di dalam dapur atau di warung-warung terdekat seperti tukang bakso? Nah, lalu jika kalian pernah mencampuri cuka ke dalam suatu makanan seperti kalian mencampuri cuka ke dalam bakso, bagaimana rasa baksonya itu dan bagaimana pula rasa dari cukanya itu? Ya, apakah rasa cukanya itu asam, atau basah, atau juga pahit? Jawabannya adalah asam. Lalu, bagaimana konsentrasi dari cukanya? Biasanya kalau di dalam botol cuka itu tertera kayak cuka 15%. Nah, bagaimana pula cara kita menghitung konsentrasi cukanya? Nah, untuk menghitung konsentrasi cukanya diperlukan dengan konsep titrasi. Halo teman-teman, nama saya Rizky yang akan menemani kalian dalam video kali ini. Video kali ini kita akan membahas materi titrasi asam basa. Tidak pakai lama, kita langsung ke intinya. Kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Apa itu definisi dari titrasi? Titrasi merupakan metode uji kuantitatif. Artinya adalah metode yang di dalamnya akan memuat perhitungan. Kalian juga akan menemui angka-angka dalam titrasi ini. Selanjutnya, untuk menentukan konsentrasi suatu sampel larutan dengan menggunakan larutan pembanding yang dapat bereaksi dengan zat pada sampel. Contoh, kita akan menentukan konsentrasi dari cuka. Apa sifat dari cuka? Sifatnya adalah asam, maka dapat bereaksi dengan basa. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa reaksi dari cuka yaitu dapat ditentukan dengan reaksi penetralan. Apa itu reaksi penetralan? Reaksi penetralan adalah reaksi antara asam dan basa yang nantinya akan melalui titrasi asam basa. Oke, selanjutnya kita akan belajar dari komponen-komponen dari titrasinya terlebih dahulu. Terdapat 3 komponen. Yang pertama ada titrat. Apa itu titrat? Titrat merupakan sampel asam atau basa yang nantinya kita akan mencari konsentrasinya. Lalu yang kedua ada yang namanya titran. Titran ini merupakan larutan pembanding yang telah diketahui konsentrasinya. Bedanya dengan titrat adalah kalau titrat konsentrasinya belum diketahui, sedangkan titran konsentrasinya sudah diketahui. Selanjutnya, yang ketiga ada yang namanya indikator. Indikator ini merupakan larutan yang diteteskan ke dalam titrat untuk mengetahui kapan titrasi harus dihentikan. Biasanya ditandai dengan perubahan warna. Jika warna di dalam tabung Erlenmeyer ini sudah berganti, maka percobaannya atau titrasi sudah harus dan dapat dihentikan. Setelah kita mengetahui komponen, selanjutnya kita akan belajar dari alat-alat praktikum ini. Ada yang namanya buret. Buret ini diisi dengan titran. Selanjutnya, buret ini disanggah dengan yang namanya klem buret. Klem buret ini juga harus disambungkan dengan yang namanya statif. Statif ini merupakan tiang tegak yang menyambungkan antara klem buret dengan buretnya. Selanjutnya untuk meneteskan titrannya diperlukan yang namanya kran buret. Nah, kran buret ini nanti akan berfungsi untuk meneteskan sedikit demi sedikit titrannya.
Lalu ada yang namanya labu Erlenmeyer. Di dalam labu Erlenmeyer ini sudah ada titratnya. Materi selanjutnya adalah perhitungan titrasi asam dan basa. Sebelumnya ada prinsip dari titrasi asam basa, yaitu reaksi penetralan asam dan basa pada titran dan titrat. Jika titrannya asam, maka titratnya adalah basa. Sebaliknya, jika titrannya basa, maka titratnya adalah asam. Diketahui reaksi penetralan, maka reaksinya harus dalam kondisi netral. Ion H+ dari asam dan ion OH- dari basa sudah habis bereaksi. Untuk mengetahui kondisi netralnya diperlukan yang namanya rumus penetralan. Rumus penetralan ini bisa kita cari dengan mol asam sama dengan mol basa. Untuk mol asamnya, yaitu untuk menghitung mol dari asamnya adalah molaritas dikalikan volume dan dikalikan dengan valensi asamnya. Sedangkan untuk mol basa bisa kita cari dengan molaritas dikalikan dengan volume dikalikan dengan valensi basanya. Nah, catatan valensi adalah jumlah H+ atau OH-nya. Selanjutnya kita akan latihan soal. Soalnya adalah diketahui volume H2SO4 sebanyak 0,025 molar yang diperlukan untuk menetralkan 50 ml NaOH sebanyak 0,03 molar adalah yang ditanya adalah volumenya. Selanjutnya kita gunakan konsep penetralan. Mol H+ sama dengan mol OH-. Sebelumnya kita ketahui bahwa H2SO4 merupakan senyawa asam dan NaOH merupakan senyawa basanya. Selanjutnya kita langsung tentukan volumenya. Untuk mol H+ atau senyawa asam yaitu molaritasnya sebanyak 0,25 molar. Bisa kita bulatkan atau bisa kita jadikan pangkat, yaitu 25 dikali 10⁻³ dan volume dari H2SO4 yang kita cari, volumenya kita cari lalu dikalikan dengan valensi asamnya. Valensi asam berarti valensi dari H+-nya. Di sini H+-nya ada 2, maka valensinya adalah 2. Sama dengan molaritas dari basanya. NaOH merupakan basa. Nah, molaritasnya yaitu sebanyak 0,03. Bisa kita jadikan pangkat, yaitu 3 dikalikan 10⁻². Dikalikan dengan volumenya. Volumenya di sini adalah 5 ml. Di sini volumenya adalah 50 ml. Maka volume dari basanya adalah 50 ml. Dikalikan dengan valensi basanya. Di sini valensi basa berarti jumlah OH-nya. Karena OH-nya di sini adalah 1, maka valensi basanya adalah 1. Selanjutnya kita hitung. 25 dikalikan 2 adalah 50. 10⁻³ tetap ya. 10⁻³ tetap. Dikalikan dengan volumenya. Sama dengan 3 dikalikan dengan 50. Dan hasilnya adalah 150. Dikalikan dengan 10⁻². Selanjutnya kita operasikan. Maka didapat volume sama dengan 150 dikalikan 10⁻² dibagi dengan ini 50 dikalikan 10⁻³ bisa kita hitung juga menjadi 5 kali 10⁻².
5 kali 10 pangkat min 2. Nah, untuk pangkat 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat min 2 itu hasilnya 0. Hasilnya adalah 0. Atau bisa kita coret saja. Selanjutnya 150 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 30 ml. Nah, volume dari H2SO4 adalah sebanyak 30 ml. Soal yang kedua, diketahui data hasil titrasi laktan NaOH yaitu sebanyak 0,1 molar dengan H2SO4 diperoleh sebagai berikut. Datanya terdapat 3 percobaan. Percobaan yang pertama, percobaan yang kedua, dan percobaan yang ketiga. Lalu yang ditanya adalah konsentrasi larutan H2SO4 sebesar berapa. Langkah yang pertama, kita cari volume rata-ratanya dari NaOH. Untuk volume rata-rata H2SO4 itu volume rata-ratanya sudah bisa kita lihat dengan mata, yaitu sebanyak 10 ml. Nah, yang pertama yaitu kita cari volume NaOH rata-ratanya. Terdapat 3 percobaan. Percobaan yang pertama yaitu ada 19 ml ditambah dengan percobaan yang kedua yaitu sebanyak 20 dan ditambah dengan percobaan yang ketiga yaitu 21. Lalu kita bagi dengan berapa banyak percobaan, karena di sini ada 3 kali percobaan, berarti kita bagi dengan 3. Maka 19 ditambah dengan 20 ditambah dengan 21 hasilnya adalah 60. 60 dibagi dengan 3 sama dengan 20 ml. Setelah kita menentukan volume rata-rata dari NaOH, selanjutnya kita gunakan rumus penetralan untuk mencari molaritas pada asamnya. Molaritas rumus penetralan yaitu sama dengan molaritas dikalikan dengan volume dikalikan dengan valensi asam sama dengan molaritas dikalikan dengan volume dikalikan dengan valensi dari basanya. Untuk molaritas asamnya yaitu yang kita cari dikalikan dengan volume asamnya. Volume asamnya di sini adalah sebanyak 10 ml dikalikan dengan 10 dikalikan dengan valensi asamnya. Valensi asam dari H2SO4 karena ini asam, valensi asam, maka yang kita hitung ada berapa banyak ion H+-nya. Di sini banyaknya ion H+ yaitu sebanyak 2. Nah, kita kalikan dengan 2, lalu dikalikan dengan molaritas basanya. Di sini sudah diketahui sebanyak 0,1 molar. 0,1 molar dikalikan dengan volume. Volume rata-rata dari NaOH yaitu sebanyak 20 ml. Dikalikan dengan valensi. Valensi basanya yaitu OH-nya sebanyak 1. Maka kita tinggal operasikan saja. 10 dikalikan 20, maka hasilnya adalah 20. 20 dikalikan dengan konsentrasi dari asamnya sama dengan 0,1 dikalikan dengan 20 dikalikan dengan 1 hasilnya adalah 2. Selanjutnya tinggal dioperasikan 2 dibagi dengan 20 nya pindah ke sini, maka didapatkan molaritas atau konsentrasi dari H2SO4 sebanyak 0,1 molar. Selanjutnya, kita beralih ke dalam menghitung pH larutan titrasi asam dan basa. Kita langsung ke contoh soalnya seperti apa. Contoh soalnya sebagai berikut. Titrat sebanyak 20 ml HCl 0,1 molar. Dan titrannya yaitu NaOH sebanyak 0,1 molar. Yang disuruh adalah lengkapi tabel dan buat grafiknya. Di sini terdapat 4 kondisi. Kondisi yang pertama yaitu ketika volume NaOH-nya yaitu sebanyak 0 ml, yang dicari adalah pH campurannya. Nah, NaOH di sini berperan sebagai titran. Titran ini nantinya akan diteteskan sedikit demi sedikit lalu ke dalam HCl-nya. Ketika
volume NaOH ini misalkan labu Erlenmeyer dan ini sebagai buretnya. Nah, buret ini kan belum diteteskan 1% pun volume dari NaOH. Maka yang kita cari adalah konsentrasi dari HCl. HCl yaitu yang ada di dalam labu Erlenmeyer. Selanjutnya kita cari pH dari titratnya, yaitu HCl-nya. Nah, karena di sini volume titranya NaOH sama dengan 0 ml, artinya larutan NaOH-nya belum diteteskan sama sekali ke dalam labu Erlenmeyer. Maka dapat kita cari konsentrasi dari H+-nya yaitu HCl sebanyak, karena konsentrasi H+-nya di situ sebanyak 0,1 molar, maka langsung saja kita cari pH-nya. pH gunakan persamaan min log konsentrasi H+. Konsentrasi H+-nya adalah 0,1. 0,1 bisa kita ubah menjadi 10⁻⁻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 ⁻
hitung menjadi pH sama dengan min log 10 pangkat min 1, artinya pH-nya adalah sama dengan 1. Nah, bisa kita lengkapi di sini pH-nya adalah 1. Oke. Setelah kita menghitung pH dari kondisi yang pertama yaitu sebanyak 1, selanjutnya kita cari pH pada kondisi kedua yaitu ketika volume NaOH sebanyak 5 ml. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu kita cari mol HCl dan NaOH-nya terlebih dahulu. Ingat, untuk mencari mol gunakan rumus molaritas dikalikan dengan volume. Ketika mol HCl-nya molaritasnya yaitu 0,1 dikalikan dengan volumenya. Volumenya yaitu sebanyak 20 ml. Maka 0,1 dikalikan dengan 20 hasilnya adalah 2 milimol. Selanjutnya mol NaOH. Mol NaOH kita molaritasnya sebanyak 0,1 dikalikan dengan volumenya. Volumenya di sini adalah 5 ml. Kalikan dengan 5. 0,1 dikalikan dengan 5 hasilnya 0,5 milimol. Selanjutnya kita buat persamaan reaksi. Kita gunakan MRS. HCl ditambah dengan NaOH akan menjadi NaCl plus H2O. Lalu kita masukkan mol mula-mula. Mol mula-mula di sini untuk HCl sebanyak 2 milimol. Untuk NaOH yaitu sebanyak 0,5. Selanjutnya yang kita lakukan adalah tentukan reaksi pembatasnya. Reaksi pembatas itu ketika molnya kita bagikan dengan koefisien dan mol yang paling kecil itu adalah reaksi pembatasnya. Di sini masing-masing koefisiennya adalah 1 HCl, 1 NaOH, 1 NaCl, dan 1 H2O. Kemudian 2 kita bagikan dengan 1, hasilnya adalah 2. 0,5 dibagikan dengan 1, hasilnya 0,5. Mol yang paling kecil adalah mol NaOH yaitu sebanyak 0,5. Maka 0,5 ini bisa kita gunakan sebagai reaksi pembatasnya. Reaksi pembatas adalah 0,5. Selanjutnya kita gunakan perbandingan untuk mengetahui mol pada reaksi. Di sini 1 NaOH sebanyak 0,5, maka sama halnya dengan 1 HCl nilainya adalah 0,5. Di sini juga sama 0,5. Selanjutnya untuk menghitung mol pada sisa gunakan rumus mol mula-mula dikurangi dengan mol saat reaksi. Di sini mol mula-mulanya adalah 2 dikurangi 0,5 hasilnya 1,5. 0,5 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 0. Di sini tetap
0,5, 0,5. Karena yang tersisa di sini adalah HCl, maka kita menghitung konsentrasi dari HCl-nya. Konsentrasi HCl. Untuk menghitung konsentrasi atau molaritas, gunakan rumus mol dibagikan dengan volume. Karena di sini ada dua larutan, maka yang dihitung adalah volume pada HCl ditambah dengan volume NaOH. Mol HCl pada sisa adalah sebanyak 1,5. Lalu dibagikan dengan volume total. Volume total pada HCl yaitu 20 ditambah dengan volume pada NaOH yaitu sebanyak 5. Maka 1,5 dibagi dengan 20 tambah 5 adalah 25. 1,5 dibagikan dengan 25 sama dengan 0,06. Maka dapat kita ketahui bahwa konsentrasi dari HCl yaitu sebanyak 0,06. Langkah selanjutnya yaitu kita hitung pH-nya. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Konsentrasi H+ itu sama dengan konsentrasi dari HCl-nya. Maka tinggal kita masukkan min log konsentrasi H+. Konsentrasi H+ di sini adalah 0,06. Bisa kita jadikan pangkat yaitu 6 dikali dengan 10 pangkat minus 2. Selanjutnya tinggal kita operasikan yaitu 2 min log 6. Min log 6 itu nilainya adalah 0,78. Maka 2 dikurangi 0,78 sama dengan 1,22. Untuk kalian yang bingung log 6 itu berapa, bisa kalian cari di kalkulator. Nah, 2 dikurangi 0,87 hasilnya adalah 1,22. Maka kita dapatkan pada kondisi 2 ketika mol NaOH yang dicampurkan adalah sebanyak 5 ml, maka pH campurannya adalah 1,22. Selanjutnya untuk pada kondisi kedua ketika volumenya yang ditetaskan sebanyak 5 ml, diketahui bahwa pH campurannya yaitu sebanyak 1,22. Selanjutnya pada kondisi ketiga ketika volume NaOH yang diteteskan yaitu sebanyak 2 ml, berapakah pH campurannya? Langkah yang pertama kita cari molnya terlebih dahulu, mol HCl dan mol NaOH. Untuk mencari mol, gunakan rumus yang tadi yaitu volume dikalikan dengan molaritasnya atau molaritas dikalikan dengan volume, itu sama aja. Untuk mol HCl, molaritasnya adalah 0,1 dikalikan dengan 20. Volumenya adalah 20, maka kita dapat sebanyak 2 mmol. Untuk mol NaOH, molaritasnya sebanyak 0,1 dan dikalikan dengan volume. Volume yang diteteskan yaitu sebanyak 20 ml. 20 ml, maka molnya yang kita dapat adalah 2. Karena mol HCl sama dengan mol NaOH yaitu sama banyaknya yaitu sebesar 2, masing-masing 2, maka pada kondisi ini disebut dengan kondisi netral. Nah, pada saat kondisi netral pH-nya adalah sama dengan 7. Maka kita dapat untuk kondisi yang ketiga yaitu ketika volume yang diteteskan yaitu sebanyak 20 ml, maka pH-nya adalah 7. Selanjutnya langkah yang terakhir atau jawaban yang terakhir yaitu kita buat grafiknya. Jadi ketika kita buat grafik dengan data-data seperti ini, data yang sudah kita cari, maka grafik yang kita buat adalah perbandingan antara volume dengan pH-nya yang kita dapat jika kita gambar seperti ini. Nah, ketika volumenya yaitu sebanyak 0,
yang diteteskan, maka pH-nya adalah 1. Ketika volumenya yang diteteskan yaitu sebanyak 5 ml, maka pH-nya yaitu mendekati angka 2. Ya, lebih tepatnya 1,85. 1,22. Nah, ketika volume yang diteteskan yaitu sebanyak 19 atau 19 ml, maka pH-nya akan mendekati angka 3. Lalu ketika volumenya yang diteteskan sebanyak 20 ml, pH-nya naik drastis sebanyak 7. Lalu ketika diteteskan sebanyak 21 ml, maka pH-nya juga ikut naik drastis yaitu mendekati angka 12. Lalu yang terakhir, jika volumenya yang ditambahkan itu sebanyak 40 ml, maka pH-nya akan mendekati angka 13. Inilah grafik yang kita dapatkan dari hasil percobaan pada soal sebelumnya. Sudah menentukan pH larutan titrasi asam basa yang sebelumnya yaitu dari kedua-duanya kuat, sekarang salah satunya ada yang lemah. Semisal kayak asamnya lemah dan basanya kuat, dan sebaliknya. Kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu seperti ini. Diketahui titran sebanyak 20 ml CH3COOH sebanyak 0,1 molar. Dan diketahui juga Ka-nya sebanyak Ka dari CH3COOH yaitu sebanyak 10 pangkat min 5, dan titran dari NaOH yaitu sebanyak 0,1 molar. Dan kita disuruh untuk melengkapi tabel berikut. Di sini ada 4 kondisi. Kondisi yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan kita disuruh menghitung pH campurannya ketika ditambahkan 0 ml NaOH, ketika ditambahkan 10 ml, dan ketika ditambahkan 20 ml. Untuk pada kondisi yang pertama, ketika volume dari NaOH masih belum diteteskan alias masih diteteskan sebanyak 0 ml. Nah, untuk langkah pertama menghitung pH campuran pada kondisi yang pertama yaitu gunakan rumus konsentrasi H+. Nah, karena volume NaOH masih 0 ml, artinya volumenya belum diteteskan sama sekali, yang dimana di dalam labu Erlenmeyer hanya masih ada CH3COH yaitu asamnya, masih belum kecampur sama titrannya. Maka dari itu kita menghitung konsentrasi H+-nya. Konsentrasi H+ sama dengan Ak dari Ka dikalikan dengan molaritas asamnya, molaritas CH3COH. Nah, Ka diketahui 10 pangkat min 5 dikalikan dengan molaritasnya. Molaritasnya adalah 0,1 atau bisa kita ubah menjadi 10 pangkat min 1. Maka 10 pangkat min 5 dikalikan 10 pangkat min 1 hasilnya 10 pangkat min 6. Akar dari 10 pangkat min 6 yaitu sebanyak 10 pangkat minus 3. Lalu kita gunakan persamaan pH min log konsentrasi H+ untuk menghitung pH-nya. Maka min log konsentrasi H+, konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat minus 3. Maka untuk pH-nya yaitu sebesar 3. Maka jawaban dari kondisi yang pertama ketika volume NaOH masih belum diteteskan sama sekali memiliki pH campuran sebanyak 3. Selanjutnya kita menghitung pada kondisi yang kedua ketika volume NaOH dicampurkan sebanyak 10 ml ke dalam titrat, ke dalam labu Erlenmeyer. Untuk langkah-langkahnya yang pada kondisi kedua, kita diharuskan untuk menghitung mol pada kedua komponen yaitu NaOH maupun CH3COH. Untuk menghitung mol, gunakan rumus molaritas dikalikan dengan volume. Nah, untuk NaOH, molaritasnya diketahui sebanyak 0,1 molar dikalikan dengan volumenya. Volume dari NaOH yaitu yang akan diteteskan sebanyak 10 ml. Maka didapatkan 0,1 dikalikan 10, maka hasilnya adalah 1 mmol. Selanjutnya, mol pada CH3COH yaitu gunakan rumus yang sama, molaritas dikalikan dengan volume. Molaritas pada CH3COH yaitu sebesar 0,1 molar dikalikan dengan volumenya yaitu sebanyak 20 ml, maka hasilnya adalah 2 mmol. Selanjutnya, setelah kita menentukan mol, langkah selanjutnya yaitu reaksikan antara CH3COH dengan NaOH. Kita reaksikan CH3COH
ditambah dengan NaOH, maka akan menghasilkan garam yang rumus kimianya adalah CH3COONA dan menyisakan H2O. Maka tinggal kita masukkan molnya ke dalam MRS, mula-mula reaksi dan sisa. Mol mula-mula CH3COH yaitu sebesar 2 milimol. 2 milimol dan mol mula-mula pada NaOH yaitu sebanyak 1 milimol. Maka langkah selanjutnya yaitu kita tentukan reaksi pembatasnya. Reaksi pembatasnya yaitu adalah 1. Setelah itu kita tentukan sisa molnya. Di sini adalah 1. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui sisa pada mol sisa, kita gunakan rumus mol mula-mula dikurangin mol sama reaksinya ketika reaksi. Di sini 2 dikurangi 1 adalah 2. 2 dikurangi 1 adalah 1. Lanjut 1 dikurangi 1 sisanya adalah 0. Maka yang tersisa adalah mol CH3COOH yaitu sebanyak 1 dan mol CH3CONA yaitu sebanyak 1 juga. Langkah selanjutnya yaitu kita hitung konsentrasi H+. Karena di sini yang tersisa adalah CH3COH yaitu dari mol asam dan CH3CONA yaitu mol garamnya. Maka kita gunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan Ka dikalikan dengan mol asam dibagi dengan mol garam dan dikalikan dengan valensinya. Nah, selanjutnya Ka tadi di soal diketahui bahwa besarnya adalah 10 pangkat minus 5 dikalikan dengan mol asamnya. Mol asamnya di sini adalah 1 dan mol garamnya di sini juga adalah 1 dan valensi garamnya yaitu adalah 1. Maka hasil konsentrasi H+-nya itu sebesar 10 pangkat min 5. Setelah kita menghitung konsentrasi H+, langkah selanjutnya adalah menghitung pH. pH-nya sama dengan min log konsentrasi H+, maka tinggal kita masukkan yaitu min log konsentrasi H+-nya itu 10 pangkat min 5. Min log 10 pangkat min 5 adalah 5. Maka pH campuran ketika volume NaOH yang sebagai titran itu meneteskan sebanyak 10 ml ke dalam titrat, maka akan menghasilkan pH campuran sebanyak 5. Setelah kita menghitung pH campuran pada kondisi yang kedua, ketika volume NaOH diteteskan sebanyak 10 ml yang akan menghasilkan pH campuran yaitu sebanyak 5. Selanjutnya kita akan menghitung pada kondisi yang ketiga ketika volume NaOH yang diteteskan yaitu sebanyak 20 ml ke dalam titrat. Maka berapakah pH campurannya? Nah, untuk langkah-langkahnya kita hitung mol CH3COH dan mol pada NaOH. Untuk menghitung mol pada kedua ini, gunakan rumus molaritas dikalikan dengan volume. Untuk molaritas pada CH3COH yaitu sebanyak 0,1 dan dikalikan dengan volume CH3COH itu sebanyak 20 ml. Maka hasilnya adalah 2 milimol. Selanjutnya, untuk mol NaOH, gunakan rumus yang sama, yaitu molaritas pada NaOH sebanyak 0,1 dikalikan dengan volumenya, yaitu volume yang akan diteteskan sebanyak 20 ml. Maka hasilnya adalah 2 milimol. Setelah kita menentukan mol pada CH3COH dan mol pada NaOH, selanjutnya kita buat persamaan reaksinya. Ketika persamaan reaksinya menjadi CH3COH direaksikan dengan NaOH akan menghasilkan garam yaitu CH3COONA dan menyisakan H2O. Setelah itu gunakan rumus MRS untuk mengetahui sisa molnya. Kita masukkan mol mula-mulanya. CH3COH itu sebanyak 2 dengan mol mula-mula pada NaOH itu sebanyak 2. Lalu kita tentukan reaksi pembatasnya. Reaksi pembatasnya adalah sama dengan 2. Di sini dulu 2 dan di sini untuk di reaktan
untuk di produk kita tinggal turunkan molnya. Nah, untuk mol pada sisa kita gunakan mol mula-mula dikurangi mol reaksi. 2 dikurangi 2 hasilnya 0, 2 dikurangi 2 juga 0. Maka yang tersisa hanyalah mol pada garamnya, yaitu CH3COONA. Di dalam CH3COONA ini merupakan gabungan dari asam lemah dan basa kuat. Karena sifatnya adalah basa kuatnya itu, maka kita hitung konsentrasi dari OH-nya. Nah, untuk menghitung konsentrasi dari OH-nya gunakan rumus hidrolisis garam. Kenapa? Karena di sini adalah kita menghitung pH dari garamnya, yaitu rumus dari hidrolisis garam untuk menghitung OH-nya yaitu akar dari KW dibagi dengan Ka dikalikan dengan konsentrasi garam dan dikalikan dengan valensi garamnya. Nah, untuk menghitung konsentrasi garamnya di sini masih belum diketahui. Gunakan rumus mol dibagi dengan volume total. Volume total di sini yaitu penjumlahan antara volume dari CH3COH dan volume pada NaOH. Untuk mol garamnya di sini yang tersisa adalah 2 dan dibagi dengan volume totalnya yaitu 20 ditambah dengan 20 hasilnya adalah 40. Maka 2 dibagi 40 hasilnya adalah 0,05 atau bisa kita jadikan pangkat menjadi 5 kali 10 pangkat minus 2. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumusnya. Akar dari KW, nilai KW itu selalu angkanya itu 10 pangkat minus 14. 10 pangkat minus 14 dibagi dengan KA. KA-nya tadi yaitu sebanyak 10 pangkat min 5. 10 pangkat minus 5 dikalikan dengan konsentrasi garamnya. Konsentrasi garamnya di sini adalah 5. 5 dikalikan 10 pangkat minus 2 dan dikalikan dengan valensi garamnya. Valensi garamnya adalah 1. Maka bisa kita hitung secara matematis yaitu 10 pangkat minus 14 dibagi dengan 10 pangkat minus 5 yaitu menghasilkan 10 pangkat minus 9 dikalikan dengan 5 kali 10 pangkat minus 10 dengan 5 kali 10 pangkat minus 2, maka hasilnya adalah akar dari 5 dikalikan 10 pangkat minus 11. Maka konsentrasi dari OH-nya yaitu sebesar akar dari 5 kali 10 pangkat minus 11. Maka bisa kita hitung kembali menjadi akar dari 5 dikalikan 10 pangkat minus 5,5. Minus 5,5. Nah, setelah kita mengetahui nilai konsentrasi dari OH-nya, kita hitung pOH-nya menggunakan rumus min log konsentrasi OH-. Min log konsentrasi OH-nya di sini adalah akar 5 dikalikan 10 pangkat min 5,5. Maka hasilnya adalah 5,5 min log akar 5. Jika kalian hitung dalam kalkulator, min log akar 5 itu nilainya adalah 0,35. Maka dapat kita hitung 5,5 dikurangi 0,35 hasilnya adalah 5,15. Setelah kita menghitung pOH, kita hitung pH-nya. pH sama dengan 14 dikurangi pOH. 14 dikurangi pOH. pOH-nya adalah 5,15. Maka 14 dikurangi 5,15 hasilnya adalah 8,85. Maka pH campuran ketika NaOH yang diteteskan sebanyak 20 ml ke dalam larutan titrat menghasilkan pH sebanyak 8,85.
Selesai. Di sini sekarang kita akan menentukan titik ekuivalen dan titik akhir dari titrasi. Di sini ada dua tabung labu Erlenmeyer yang di sini yaitu sebelum penambahan sedikit NaOH. Jadi ion-ion yang ada di dalam titrat itu masih menjadi H+ dan Cl-, masih belum tercampur dengan ion Na+ dan OH-nya. Nah, ketika terjadi sedikit penambahan NaOH, maka di dalam tabung Erlenmeyer itu menghasilkan ion H+, H2O, Cl-, dan Na+-nya. Nah, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ketika titik ekuivalen merupakan titik saat sebelum mol tepat habis bereaksi dengan mol basah. Seluruh ion H+-nya itu dinetralkan dengan OH-nya. Sedangkan titik akhir titrasi itu merupakan titik saat indikator asam basah mengalami perubahan warna. Nah, contoh grafiknya yaitu seperti ini. Di sini ada grafik hubungan antara volume dengan pH-nya. Nah, di sini ada titik ekuivalen dan titik akhir titrasi. Apa itu titik akhir ekuivalen dalam grafik? Nah, jika di dalam grafik, titik ekuivalen itu merupakan ditandai dengan kenaikan atau penurunan pH secara drastis. Nah, di sini ketika pH-nya masih sekitar 5, nah di sini ketika pH-nya 20 ini menaik drastis. Nah, sedangkan titik akhir titrasi merupakan daerah perubahan warna indikator. Di sini setelah mengalami titik ekuivalen akan mengalami titik yang namanya akhir titrasi. Di sini merupakan titiknya. Nah, di sini ada dua grafik. Yang pertama ini grafik mulai dari bawah dan grafik yang kedua itu dimulai dari atas. Nah, untuk grafik yang dimulai dari bawah seperti ini, pH-nya dimulai dari bawah, maka ini memiliki pH-nya yaitu asam. Sedangkan pH untuk grafik yang sebelahnya ketika pH-nya dimulai dari atas, maka ini sifatnya adalah basah. Basah. Namun ketika ada cekungan pada awal dimulainya grafik seperti ini. Nah, dan di sini juga ada cekungannya seperti ini. Maka ini menandakan bahwa memiliki komponen lemahnya. Ya. Dan kemudian semakin curam garis atau maka akan semakin kuat keasaman atau kebasahannya. Dan di sini juga ada kayak semisal pH pada pH awal di sini misal dari 3, maka titrenya akan memiliki sifat asam kuat. Di sini saya tuliskan jika pH lebih kecil dari 3, maka asamnya asam kuat. Asam kuat. Namun jika pH-nya berada di antara 3 dan 7, itu akan menghasilkan asam lemah. Sedangkan jika pH-nya berada di atas 7, atas 11, itu akan bersifat basah kuat. Dan jika pH berada di antara 7 sampai dengan 11, maka ini sifatnya adalah basah lemah. Nah, ketika pH-nya sama dengan 7, maka ini adalah netral. Nah, seperti itu. Jika ada cekungan, maka ini menandakan bahwa ada lemahnya. Sedangkan kalau tidak ada cekungannya, maka ini menunjukkan bahwa dari kuatnya. Sekian akhir dari video ini yang sudah membahas tentang materi larutan titrasi asam dan basah.
Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.